Baik, qabla an nabda'a darsanal jadida uridu an nas'alakunna an darsinal madi. Sebelum masuki pelajaran yang baru, kita akan membahas atau tanya jawab ya, yaitu yang dipelajari kemarin, yaitu tentang apa? Aqsamul i'rab. Ada berapa aqsamul i'rab? Ada yang tahu? Kalau anwaul i'rab ada tiga ya. Ada nasab, rafa ya pasti ya rafa, nasab sama jar. Di dalam isem ya, kita masih fokus ke isem ya. Nah, kalau aksam ada berapa? Salika, Sinta, dan Bu Eka. Ada dua. Nah, yang kita pelajari ada dua, tapi sebenarnya lebih ya. Berapa, Salika? Tiga, Ustadz. Nah, tiga ya. Jadi yang pertama adalah al-i'rab ad-dhahir. Kemudian al-i'rab al-mahalli. Nah, yang sudah kita pelajari dua itu. Kemudian yang terakhir adalah al-i'rab at-tabdili. Gitu ya. Nah, kita bahas dulu yang dohir. Apa yang dimaksud dengan dohir? Yang memunculkan tandanya. Naam, Yang sahih. memunculkan tanda pada i'rab. Menampakkan atau memunculkan, yaitu tandanya. Jadi, tanda akhirannya, jadi nggak hanya harokat ya. Intinya tanda akhirannya ini dia kelihatan atau nampak gitu ya. Itu yang dinamakan dohir. Biasanya dohir ini disebutkan dalam i'rab ketika alamahnya asli saja ya. Walaupun memang pada hakikatnya yang far'i pun juga ada yang dohir. Saya dipahami di sini? Misalkan apa? Ro'aitu tolibati. Sebenarnya tolibati ini dohir, tapi kita tidak menyebutnya dohir dalam i'rab ya. Misalkan dia di'irabkan at-tolibati adalah maf'ulun bihi apa? Mansubun wa alamatun nasbihi apa? Kasrotun ya niyabatan anil fathati li'annahu apa? Li'annahu jama' muannas salim. Jadi gitu saja. Bisa dipahami di sini. Tapi kalau yang tandanya asli biasanya kita sebut dohir. Misalkan apa? Ro'aitu Muhammadan misalkan. Muhammadan itu adalah maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi fathatun dohiratun. Gitu ya. Dohiratun di mana? Alal akhir. Karena tandanya asli. Kalau tandanya asli dan dia tandanya nampak pasti disebutkan di dalam i'rab. Gimana? Bisa dipahami nggak? Salika, Bu Eka, dan Sinta? Insya Allah. Nah, baik. Nah, ini adalah dohir. Insya Allah mudah ya kalau dohir ya. Nah, mahali. Sekarang mahali yang lumayan sulit ya. Al-i'rab al-mahali itu ada 4 keadaan. Apa saja yang bisa di-i'rabkan i'rab mahali? Yang pertama adalah al-asma al-mabani al-mabaniyah. Ya. Al-Madaniyah. Yang kedua apa? Jumlah ya. Fil Jumlah jumalah. mm-mm. Jumlah. Jumal bisa jumlah ismiyah, bisa jumlah fi'liyah. Intinya jumlah. Jumal atau jumal. Yang ketiga apa? Mas dan Yang muawwal ketiga, masdar awal. ya. Atau yang ketiga simbol jumlah dulu ya. Nah, habis jumlah, simbol jumlah. Apa yang dimaksud dengan simbol jumlah kemarin yang kita pelajari? Jumlah satu hal yang menyerupai Kata yang menyerupai suatu kata, Ustaz. 6. Kata yang menyerupai suatu kata gimana itu? Yang menyerupai kalimat. Ya, menyerupai kalimat.
Ya, Salika. Nah, suatu kata yang menyerupai kalimat seperti jar wa majrur sama dorof, ya, sama dorof. Fil masjidi itu adalah syibhul jumlah. Alal maktabi amamal baiti ini semuanya adalah syibhul jumlah. Nah, semuanya dua kata ini memang biasanya diirofkan satu persatu secara lafadz. Nah, tapi kalau digabungkan dua kata ini bisa diirofkan secara apa, Bu? Salika? Terus cinta diirofkan secara penempatan yaitu dinamakan apa? Mahal Penempatan. mahali. Gitu ya. Mahal. Diirofkan secara mahali. Nah, contoh dari coba Mahal. sebutkan contoh yang bisa dilakukan secara mahali. Dari empat hal ini, satu orang satu. Dari Bu Eka, coba di antara tiga ini satu. Pinginnya apa? Tiga yang mana, Ustaz? Dari empat ini, maksudnya dipilih salah satunya. Nah, jadi Salika satu harus beda-beda ya. Terus misalkan Bu Eka milihnya yang asma sama benihnya, ya udah berarti yang lain harus milih yang lain. Berarti pilihannya ada yang jumlah, simbol jumlah sama masdar muawwal gitu Bu ya. Silakan Bu Eka, milih yang mana Bu? Yang mana ya? Milih yang jumlah, asmaul mabniyah atau simbol jumlah atau masdar muawwal. Sibuhul jumlah. Nah, boleh. Silakan kasih contoh Bu. Buat kalimat simbol jumlah. eh At-tolibu Hmm. indal mudiri. Naam, indal mudiri. Sahih. Nah, kalau kita irapkan secara mahaliyah gimana indal mudirinya? Nah, apa Bu? Fi In mahalli, fi langsung aja mahalli langsung. raf Fi fi mahalli mahalli raf'in raf'in khobaru khobaru khobarul mubtada gitu mubtada. aja ya. Khobar mubtada gitu aja. Gitu Bu ya. Nah, jadi diirapkan secara mahaliyah saja ya. Walaupun nanti bagusnya itu diirapkan secara lafadz dulu baru diirapkan secara mahalli. Bagusnya ya. Tapi kalau ingin menjawab secara mahaliyah dulu gak apa-apa karena kita masih pemula gak apa-apa. Silahkan Sinta. Pilih yang mana Sinta? Anak pilih asmaul mabniyah. Nah, boleh. Silakan. Buat kalimat asmaul mabniyah di dalam kalimat. Asmaul mabniyah di dalam kalimat. Buat kalimat. Hadarisun. Hada apa? Mudarrisun. Hada mudarisun. Hada. Silakan diharapkan secara mahali gimana? Hada fi mahali. Hada fil mahalli ismul isyarah baniyun ala sukun. Oh, mau lengkap ya? Kalau mau lengkap benar. Rafi. Nggak usah apa sebelum mahali. Boleh, boleh. Hada ismul isyarati mabniyun ala sukun. Terus fi mahali apa? Salika? Salika. Sinta? Fi mahallin Rafin. Mub. fi mahalli rafi. Mubtada. Fi mahali rafin Tada. mubtada. Oh, ahlan Bu Intan. Nah, Ustaz, Nah, pilihannya cuma dua sekarang Salika. Nah, milih yang mana Salika? Sebelum sudah antara jumlah dengan masdar muawwal. Pilih yang mana? Salika. Jumlah Ustaz. Anda mau Nah, jumlah. silakan. Iya. Tafadhal dibuat kalimat. Jumlah dijadikan jumlah. Gimana tuh? Atau libu
yaktubu. Bisa ya Nah, Ustaz? boleh. Hmm. Al-jumlatul fi'liyah fi mahali rof'in khobar. Ya udah. Coba diulangi ya, Pak. Al-jumlatul fi'liyah fi Mm-mm. mahali rof'in khobar. Oh, Masya Allah. Sahih. Santi barakallahu fiik. Terus, Bu Intan. Nah, pilihannya cuma satu, yaitu masdar mu'awal. Silakan buat kalimat, kemudian diirofkan secara mahaliyah, Bu ya. Siap, Bu Intan? Masih bingung Ustadz. Ya, ada yang tahu masdar mu'awal itu gimana? Yang kita pelajari? Yang Masdar pakai an mu'awal itu ya apa? Ustaz. An ditambah fi'il mudhari'. Nah, misalkan bentar lagi kan kita Ramadan. Antasuma khairul lakum. Nah, ini kalimatnya, ini bukan ayat ya. Kita buat kalimat sendiri. Antasuma khairun lakum. Nah, di sini antasuma kalau kita i'rab secara mahaliyah gimana? Fi mahali apa? Fi mahali apa, Bu? Raf'in Mubtada. mubtada. Gitu ya. Nah, gimana Bu Intan? Masih bingung nggak? I'rab mahaliyah. Jadi secara penempatan saja. Jadi nggak kita i'rabkan secara lafaz, kata per kata enggak. Tapi kita mengi'rabkan secara keseluruhan dari masdar muawalnya saja dulu. Masdar muawalnya adalah an dan fi'il mudhari'. Kalau di'rabkan jadi satu, jadi i'rab mahali. Gitu, Bu. Gimana Bu Intan? Masih bingung nggak Bu Intan? Nah, Ustadz. Gimana? Apa Masih yang sedikit. masih bingung, Bu? Kalau dielokkan secara lafaz, nah, an adalah apa? Harfu nasbin la mahala lahu minal i'rab, mabniun ala sukun la mahala lahu minal i'rab. Itu kalau dielokkan secara lafaz. Nah, fi'il mudhari'nya gimana? Fi'lun mudhari'un mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun alal akhir. Itu Bu ya. Itu untuk yang kata kerja mudhari'nya. Nah, nanti kalau kita i'rabkan secara mahali itu harus jadi paket, satu paket, yaitu an dan fil mudhari'. Mahali itu artinya apa, Bu? Secara penempatannya. Dua kata ini atau dua kata ini itu penempatannya di mana? Oh, ternyata dia di posisi mubtada. Jadi kita i'rabkan fi mahali raf'in mubtada. Gimana, Bu Intan? Nah, Ustadz. Jadi dia ditempatkan mubtada. Kenapa mubtada? Karena di awal kalimat kan biasanya memang di awal kalimat itu adalah mubtada. Iya nggak, Bu Intan? Nah, Ya kan? Ustadz. Gitu. Jadi dia ditempatkan mubtada dengan keadaan i'rabnya maha rafa kan? Fi mahali raf'an. Jadi kita sebutkan keadaan i'rabnya dulu baru dia kok bisa rafa, kenapa? Nah, karena dia mubtada di posisi atau di kedudukan mubtada seperti itu. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke materi baru yaitu al-i'rab at-taqdiri. Ini ada 3 bagian ini. Tapi insya Allah lebih mudah. I'rab at-taqdiri ini lebih mudah. Cuman yang bikin bingungnya adalah penyebabnya ya. Penyebabnya itu apa? Baik. Inti dari al-i'rab at-taqdiri adalah suatu tanda yang mana dia itu tidak kelihatan. Yang pernah kita pelajari adalah mustashfa ya. Fil mustashfa, minal mustashfa. Nah, di situ kok nggak ada kasrohnya. Nah, ternyata dia bersembunyi di dalam alif. Gitu, Bu ya. Nah, baik. Al-i'rab at-taqdiri dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah alismul maksur. Nah, jadi kata maksur yang mana dia ini diakhiri dengan alif dan sebelumnya fathah. Ini namanya ismul maksur.
Al-asma allati tu'rabu i'raban takdiriyan salah satu anwa. Nah, silakan diharokati. Al-asma allati tu'rabu i'raban takdiriyan salah satu anwa'in. Salah satu salah satu ya. Salah satu anwa'in. Salah satu anwa'in. Ya, apa artinya? Kata-kata yang dieropkan secara takdiri, takdiri itu disembunyikan ya. Tanda akhirannya itu nih, kalau boleh bilang, takdiri ini adalah lawan dari dohir. Ya, kalau dohir itu ada, akhirannya itu ada fathah, ada doma, ada kasroh, ada. Tapi kalau di sini kebalikannya, yaitu takdiri, tidak kelihatan atau dia bersembunyi. Paham tuh Najamian? Tandanya bersembunyi, dieropkan secara tersembunyi tandanya. Nah, di sini ada tiga macam. Ya, tiga macam. Yang pertama adalah alismul maksur. Yang kedua adalah alismul mangkus. Yang ketiga adalah al-mudhaf ilaya mutakallim. Ya, ilaya mutakallim. Mungkin pertemuan ini kita bahas ini saja ya, biar nggak terlalu banyak. Nanti pekan depan, di hari Sabtu malam nanti kita langsung bahas yang fi'lun ya. Kalau fi'lun insya Allah lebih sedikit. Fi'lun itu lebih sedikit. Oh ini ada tambahan ya. Huwal i'rabul ladzi la tudharu fihi la tadharu ya. La tadharu fihi alamatul i'rabi lisababi lisababi mani'in. Wa tuqaddaru alamatu ka'annaha madhkuratun. Ka'annaha madhkuratun. Ya, ini tadi muncul gak sih? Kayaknya nggak muncul ya. Oh, terakhir. Oh, berarti ini kesalahan teknis dari apa namanya? Dari PowerPoint-nya ya, PowerPoint. Baik. Huwal i'rabu. Nah, jadi al-i'rab at-takdiri adalah suatu i'rab yang mana dia tidak memunculkan tandanya karena ada penyebab yang menghalanginya. Gitu ya. Karena ada penyebab yang menghalanginya. Gitu Bu ya. Wa tuqaddaru alamah ka'annaha makturah. Jadi disembunyikan tandanya itu seakan-akan dia itu di disebutkan gitu ya, seakan-akan dia disebutkan. Seperti itu. Misalkan al-mustasfa ya kan seharusnya domah tapi seakan-akan dia itu ada domahnya gitu. Nah, gitu ya. Seakan-akan ada domahnya. Al-mustasfa, ada lagi al-fatah, dahabal fatah. Sebenarnya ada domah di situ, tapi dia bersembunyi di dalam alif. Kemudian al-asmaul lati tu'rabu i'raban takribian salah satu. Jadi yang di i'rab takdiri ini dibagi menjadi tiga macam ya. Ada ismul maksur, al-ismul mangkus, kemudian al-ismul al-mudhaf ila ya ilmu takalum. Nah, ketiga jenis ini yang di i'rab secara takdiri itu mempunyai manik atau mempunyai halangan sendiri-sendiri, gitu ya. Mempunyai halangan sendiri. Baik, kita menuju ke maksur dulu. Silakan dilihat halaman selanjutnya. Sudah, Bu? Al-maksur. Sudah Ustaz. Baik.
Al-maksuru huwa lismul mu'rabu. Silakan diharakati dulu. Al-ismul huwa lismul mu'rabul ladzi akhiruhu alifun lazimatun maftuhun ma qablaha. Nahu al-mustasfa al-fata al-aso. Saya mau sambal kan mau buangin dek nih. Baik. Ada pertanyaan di sini? Nah, di sini ism yang mu'rab. Mu'rab itu apa, Bu? Ada yang tahu mu'rab? Berubah-ubah. 6. Jadi di sini bisa berubah akhirannya. Tetapi kalau i'rabnya takdiri itu seakan-akan seperti mabni ya. Nah, tapi pada hakikatnya dia berubah-berubah. Tapi tandanya tidak kelihatan. Seperti itu. Ala di akhiru alifun lazimah. Yang mana diakhiri dengan alif lazimah itu apa? Alif yang asli. Ya, lazimah itu asli, bukan tambahan. Jadi maksudnya di sini alif di sini adalah asli, bukan tambahan. Karena ada sebagian kata alifnya itu adalah tambahan. Seperti kubro ya. Walau alam. Pokoknya ada yang tambahan. Maftuhun maqoblaha. Jadi sebelumnya itu fathah. Sebelum alif di sini adalah fathah. Nahu al-mustafa al-fata al-aso. Ini adalah 3 contoh yang familiar, Bu ya. 3 contoh yang sangat familiar. Tuqaddaru fihil alamatu salatu nahwu qatalal fatal af'al bil aso. Coba dilihat. Jadi tersembunyinya di sini, nah, tuqaddar itu tersembunyi ya. Al alamat as-salasa, 3 tanda. Nah, 3 tanda ini semuanya bersembunyi, Bu. Coba dilihat. Qatalal fata al af'a bil aso. Apa artinya, Bu? Ada yang tahu artinya apa? Gak ada yang tahu. Fata. Pemuda. Pemuda, Ustadz. Nah, pemudanya ngapain? Pemuda membunuh. Af'a itu apa af'a? Ladri. Pemuda itu apa? Pemuda. Af'a itu apa? Af'a itu ular. Itu apa ya? Dengan Tongkat. tongkat. Dengan tongkat. Sahih. Nah, kalau kita i'rabkan, ini semuanya ismul maksud mempunyai tandanya masing-masing. Ya. Cuman bersembunyi. Ya. Cuman ketiganya ini bersembunyi. Yang pertama al-fatah. Dia itu kalau kita i'rabkan fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi tetap dhammah, Bu ya. Tetap apa, Bu? Domatun. Tapi bukan dohiroh. Nggak bisa kita katakan dohiroh karena di sini domahnya tidak ada atau bersembunyi. Gitu, Bu ya. Nah, domatun muqaddaratun. Kalau kita i'rabkan. Domatun muqaddaratun alal alif. Gitu aja. Kalau isem gitu aja. Nggak disebutkan sebabnya. Alal alif. Apa ibu? Alal alif. Bisa dipahami di sini? Jadi karena di sini diakhiri dengan alif, dia seakan-akan bersembunyi di dalam alif. Karena alif di sini tidak boleh diharokati sama sekali. Bisa dipahami di sini? Masih 8, Bu. Insyaallah, Ustaz. Nah, gitu ya. Terus selanjutnya. Kalau af'a gimana, Bu? Dia sebagai apa? Af'a.
Af'al sebagai apa, Bu? Af'al. Maf'ul. Nah, betul. Coba diteruskan. Maf'ulun bihi, mansubun, terus Alamatu nasbihi mm-mm. Alif. fathah dhohiroh alal alif. Mana dohiro? Kan di dalam Oh, alif, Bu. Tadi, kayak tadi. oh, Fathatun, mukot, darotun. daratun. Alal alif. Gitu, Bu ya. Jadi semua ismul maksud itu pasti tandanya muqaddar. Jadi tidak boleh dohir. Paham tuh Najamil? Nah, sekarang bil asa. Gimana bil asa? Ya, ismun majrur ya. Nah, pasti ya. Setelah bi itu adalah ismun majrur. Ismun majrurun. Wa Terus alamatu bibi, jarihi bibi. Wa alamatu jarihi apa? Kas. bil kasroh muqaddaroh alal Alal alif. Masya Allah. Langsung paham berarti ya. Alal alif. Dia bersembunyi di dalam alif. Walaupun alifnya berbeda bentuk, Bu ya. Ada yang alif bengkok sama alif berdiri. Nah, di sini sudah ada ya keterangannya ya. Oh, ternyata sudah ada ya. Jadi tidak perlu dijelaskan lagi. Alhamdulillah sudah ada di sini. Nah, sababu ini langsung ada keterangannya di bawahnya. Wasababu wasababu man'i duhuril alamati huwa at-ta'adzur. Sababu man'i duhuril alamati huwa at-ta'adzur ay la yumkinu an tadhara al-alamatu alal alifi abadan. Alal alifi abadan. Jadi sebab terhalangnya memunculkan tanda tersebut itu dikarenakan adalah ta'adzur. Dia itu ada uzur. Karena apa? Alif itu tidak bakal diharokati. Yang namanya alif tidak boleh diharokati atau dikasih tanda apapun. Ini uzurnya gitu, Bu ya. Uzur syar'i di sini. Gitu, Bu ya. La yumkinu an tadhara alama ala alifi abadan. Dia itu tidak memungkinkan memunculkan tanda di atas alif selamanya. Selamanya. Baik, paham tuh Najamian? Fahimna. Insyaallah. Baik, alhamdulillah. Barakallahu fikunna. Contoh yang lain, kita sholat mustofan bil fata duhan. Apa artinya, Bu? Kita sholat mustofan bil fata duhan. Ada yang tahu? Mustofan ini adalah nama orang ya. Mustafa menghubungi atau menelpon seorang pemuda di waktu duha. Gitu, Bu ya, di waktu duha. Alamat irobi muqaddar ala alif. Nah, jadi di sini tetap tandanya alif. Buat tanwin laisa alamatul i'rab bal yadullu ala annahu munsharifun. Nah, benar. Jadi di sini tanwin hanya sebagai tanda kalau dia itu munsharif, bukan munsharif itu bukan mamnu'un nasaruf. Maksudnya gitu, Bu ya. Munsharif ini adalah tanda bahwasanya dia itu tidak termasuk mamnu'un minasar sorof. Jadi lawan kata dari apa, Bu? Lawan kata dari mamnu'un minasar sorof. Nah, berarti kalau lawan kata dari mamnu'un minasarf dia boleh tanwin. Masih ingat gak, Bu, kaidah mamnu'un minasarf? Masih ingat gak, Bu? Apa kaidahnya? Atau mamnu'un minasarf itu sama dengan ghairul munsharif. Nah, apalagi itu, Bu. Kita kan di Durus Lugo ini belum kenal yang namanya ghairul munsharif kan, Bu. Nah, ini sama seperti mamnu'un minasarf, yang mana
tidak boleh tanwin dan tidak boleh kasroh. Nah, kalau munsorif lawan katanya dia boleh tanwin dan dia boleh kasroh walaupun kasrohnya ini bersembunyi. Paham tuh Najamian? Nah, Nah, jadi di sini tetap tandanya adalah muqaddar. Di sini tanwin ini hanya sebagai apa? Tanwin ini hanya sebagai tanda dia itu nakiroh dan dia bukan termasuk mamnuun minas shorof. Ya, bisa dipahami di sini? Nakiroh dan dia tidak termasuk mamnuun minas shorof. Baik. Sekarang ke Ismul Mangkus. Ismul Mangkus. Silakan diharokati huwal ismul mu'rabul ladzi akhiruhu ya'un lazimah maksurun ma qablaha. Maksurun ma qablaha. Nahwu al-qadi al-muhami al-thani. Coba dilihat al-mangkus. Nah, jadi suatu kata yang mu'rab yang mana diakhiri dengan ya lazimah, ya yang asli ya, bukan ya yang tambahan. Ya asli. Nah, maksud ma qablaha. Jadi dia selalu kasroh sebelum ya-nya. Jadi sebelum huruf ya itu pasti harokatnya kasroh. Al-qadi ya kan sebelumnya dia kasroh. Al-muhami sebelum ya-nya harokatnya apa Bu? Kasroh. Atsani juga kasroh. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Al-muhami. Atsani. Nah. Gak ada pertanyaan ya insya Allah ya. Halo, halo. ma makna al-muhami, Ustaz? Muhami, muhami. Mutaham itu yang dituduh. Muhami. Apa ya? Tawanan, Bu. Tawanan. Yang ditawan. Atau tertawan. Di kamus ada, Bu. Di kamus. Coba dilihat. Muhamin. Ustaz. Ada yang melihat? Muhamin. Nah, pengacara. Ternyata pengacara. Pembela ya. Pembela. Pembela. Baik. Ya, artinya pengacara, Bu. Pengacara. Al-Qadi apa artinya Al-Qadi? Hakim. Nam. Hakim. Ya, lanjut. Tuqaddaru fihi ad-dhammatu wal kasratu wa tadharu fihi al-fathatu. Nah, coba dilihat keterangannya. Jadi yang muqaddar itu bukan semua harokat, Bu ya. Nah, jadi yang muqaddar ini ada dua, dhammah sama kasrah saja, khusus ya. Karena fathah ini pasti dohir. Wa tudharu al-fathah. Nahu sa'alal qadi al-muhamiya 'anil jani. Apa artinya? Apa artinya, Bu? Sa'alal qadi. Hakim, Ah, hakim hakim bertanya bertanya kepada kepada pengacara tentang tersangka ya. Al-Jani itu tersangka ya. Ah, baik. Nah, di sini kalau kita i'rabkan al-qadi ini kan marfu Bu ya sebagai fa'il. Nah, coba di i'rabkan fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi apa Bu? Dhammatun muqaddaratun alal ya. Nah, jadi di sini bersembunyi di huruf ya. Gitu Bu ya, bersembunyi di huruf ya. Muqaddaratun alal ya. Al-muhamiyah. Nah, ini ada fathahnya kan, Bu? Berarti i'rabnya gimana, Bu? Apa?
Maf'ulun bihi Maf'ulun bihi mansubun mansubun wa alamatun nasbihi alamatun apa? nasbihi Iya. fathah Fathatun do. dhahiratun. Nah, karena di sini dia muncul, dia kelihatan, nampak, ya. Jadi dohiratun alal akhir. Al-jani, gimana Bu Al-jani? Nah, didahului oleh an, berarti dia ismun Terus. majrurun bi'an wa alamatu jarihi apa? Kasrotun muqad. Muqaddarah Sadar. Muqaddaratun apa? alal Alal Alaliya. ya'i. Nah, di sini sudah ada ya keterangannya ya. Nah, nanti ketika meroja silakan dibaca dan sambil menyimak yang saya tadi ya. Yang saya jelaskan tadi. Baik. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke penyebabnya apa? Apa sih yang menyebabkan dia terhalang? Kok ada yang menghalangi? Kenapa kok nggak muncul tanda domah sama kasrohnya? Kenapa nggak bisa muncul? Nah, di sini dijelaskan sababu man idzuhuril alamah sama kayak tadi ya, huwa asikol. Jadi penyebab terhalangnya memunculkan tanda yaitu adalah asikol. Apa itu artinya asikol? Asikol artinya keberatan dalam pengucapan ya. Al-qadhiyu berat ya. Al-jani ya, al-jani susah. Jadi makanya harokatnya harus dihilangkan untuk mempermudah pengucapan. Yumkinu anta haru al-alama alal ya walakin sakilatun. Nah, dilihat sakilatun finukti. Jadi berat dalam pengucapan seperti itu. Jadi nggak ada uzur ya. Sebenarnya kalau ditandai pun juga nggak apa-apa, tapi konsekuensinya apa? Susah, susah bacanya, ya susah dalam pengucapan. Baik. Wa qad yakunu manqusu mahdhuful ya. Apa artinya, Bu? Silakan diartikan dulu. Wa qad yakunu manqusu mahdhuful ya nahwu dhahaba qadin ila Muhammad. Ada yang tahu apa artinya? Ada yang tahu artinya? Nah, terkadang kata yang mangkus, yang tadi yang dicontohkan kata mangkus ada al-muhammi, ada al-qadi, ada apa lagi Bu? Asani, ada al-jari, al-mashi, nanti banyak ya. Nah, ini itu bisa dihilangkan yaknya. Ketika apa? Pastinya ketika nakiroh, seperti yang kita pelajari di semester 3 pelajaran satu ya. Ya, pelajaran satu. Jilid 2 pelajaran satu Bu. Golin. Nah, yang kita pelajari di semester 3 Bu. Masih ingat kata golin? Apa artinya golin? Mahal. Nah, mahal kan? Nah, golin di sini ada yaknya nggak Bu? Nah, jadi nggak ada kan? Nah, karena dia nakiroh. Seperti di sini dicontohkan adalah dhahaba qadin ila Muhammad. Apa artinya dhahaba qadin ila Muhammad? Artinya apa? hakim Hakim telah pergi ke keluar pergi pengacara. Pergi ke pengacara gitu ya. Nah, gimana i'rabnya? Nah, di sini dijelaskan taqulu fi i'rabi hatainil kalimataini. Qadin yang pertama yang sebagai fa'il ya di sini ya qadin ya. Fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'i dhammatun muqaddaratun 'alal ya'il mahdhufah. Nah, jadi seharusnya ada ya kan di situ. Karena ya-nya hilang berarti kita tetap sebut ya-nya tapi kita harus kasih keterangan mahdhuf karena tidak ada ya. Gitu ya. Dikasih keterangan mahdhuf. Kemudian Muhammad sama kayak tadi ismu majrurun bi ila wa alamatu jarihi kasratun muqaddaratun 'alal ya. Alal ya kok di dalam ya? Mana ya-nya? Ya-nya harus dikasih keterangan yaitu mahdufah. Bisa dipahami di sini? Alal ya'il mahdufah. Tetap kita sebut di atas ya atau bersembunyi di dalamnya walaupun ya-nya dihilangkan ketika jadi nakiro. Barakallahu fikum
fikunna jami'an. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada ya. Terakhir, pembahasan terakhir sebelum kita tutup. Ini ada catatan penting. Di sini, iya-nya tidak boleh dihilangkan. Tidak. Ada 4 keadaan ya. Hmm. Jadi, iya-nya tidak boleh dihilangkan. Dengan apa? Ada 3 keadaan. Yang pertama adalah an yakuna muhalla bi al walam. Nahwu al-qadi. Nah, alif walam. Afan. Jadi, muhalla bil alifi walam. Muhallan ya, muhallan. Jadi harus diiringi dengan alif dan lam. Seharusnya bukan alif walam ya. Tapi apa Bu? Dengan hamzatul wasl dan lam gitu ya. Tapi jarang yang mengatakan hamzatul wasl dan lam. Intinya harus diiringi dengan al gitu aja Bu ya. Kalau ada al itu nggak mungkin yaknya hilang. Anyakuna mudhofan nahwu qadi makkata. Jadi kalau jadi mudhof itu harus memunculkan ya. Ya. Jadi bukan qadi Jakarta. Hakim Jakarta misalkan. Qadi. Jadi harus ada yaknya. Nggak boleh qadi saja. Kan memang kalau mudhof itu tidak boleh pakai tanwin kan Bu? Tapi jangan mentang-mentang nggak pakai tanwin tapi hanya kasroh saja. Nggak boleh. Karena di sini adalah ismun mangkus harus dikasih ya. Paham tuh Najamian? Jadi jangan mentang-mentang mudhof itu dia apa? Dia nggak boleh tanwin. Jadi kita menggunakan kodi saja, kasroh saja. Nggak boleh ya. Kodi Jakarta, hakimnya Jakarta misalkan. Kodi Jakarta, misalkan Sodikun, Kabirun misalkan. Sudah senior gitu kan. Kabirun. Nah, ini betul apa salah Bu? Betul atau salah? Salah, Salah Ustaz. ya. Harus ada yaknya. Kodi. Harus ada yaknya. Kodi. Jadi kalau jadi mudhof harus dikasih ya. Kemudian yang jim. An yakuna mansuban. Nahwu sa'altu qadiyan. Nah, jadi ketika mansub itu biasanya keadaannya apa, Bu? Kedudukannya apa? Entah dia ism inna, entah dia objek. Itu kalau intinya kalau mansub itu harus memunculkan ya, nggak bisa jadi kodon, ya, nggak bisa jadi Muhammad, nggak bisa, ya. Dia harus memunculkan ya. Yang dal an yakuna muannasan. Nah, ketika muannas seperti yang kita pelajari di semester 3 kemarin, itu kalau sudah jadi muannas maka dia harus ditambahkan ya. Nggak bisa jadi golatun, kodotun. Misalkan hakimnya perempuan, kodotun nggak bisa. Kodiyatun seperti itu. Bantu aja men. Nah, jadi 4 keadaan ini ya-nya nggak boleh hilang. Ya. Jadi ketika ada al, ketika dia mudhof, ketika dia mansub, dan satu lagi ketika dia mu'annas. Barakallahu fikunna jami'an. Ada pertanyaan sampai sini? Insya Allah kita bahas satu lagi di hari Sabtu ya. Insya Allah hari Sabtu masih bisa, Sabtu malam. Semoga bisa menambah pelajaran ya. Baik. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau nggak ada, kita cukupkan dulu materi kita pada malam hari ini. Wassalamualaikum. Ada pertanyaan? Bu Eka, Bu Intan, atau Salika? Tidak ada Ustaz. Qadarullah, Sinta lagi kehilangan sinyal ya, Qadarullah. Insyaallah. Semoga bisa menyimak di YouTube. Baik, nggak ada ya? Kita cukupkan dulu. Nah, tadi sana bilhamdalati alhamdulillahirabbil alamin. Naqra'u al-kafaratul majlisi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala ihtimamikunna wa ala husni musyarakatikunna jami'an. Semoga yang kita pelajari bermanfaat dan jadikan amal soleh kita di yaumil qiyamah nanti, dan semoga dijadikan penyebab masuknya ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.